Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan jurnal tentang interaksi versus aksi dalam sosiologi komunikasi Luhmann oleh Lloyd Leidesdorff, Dinamika Sains dan Teknologi, Universitas Amsterdam, Belanda. Latar belakang dari jurnal ini yaitu baik aksi dan interaksi dapat dianggap sebagai operasi mikro yang dapat digabungkan dari perspektif sistemik. Sedangkan tindakan beroperasi secara historis, interaksi memberikan peristiwa secara retrospektif dengan makna. Sosiologi sistem komunikasi Luhmann menambah pendekatan interaksionisme simbolik, pertanyaan tentang apa arti dimensi global komunikasi bagi interaksi lokal. Tujuan dari jurnal ini tentunya menemukan perbedaan analitis antara teori-teori yang didasarkan pada aksi atau interaksi sebagai operasi mikro dari sistem sosial bagaimanapun lebih mendasar daripada antara teori aksi dan sistem. Temuan dari jurnal ini tentunya sosiologi Luhmann dapat dianggap berbeda dari pendekatan teoritis sistem lainnya karena menganggap interaksi sebagai operasi dasar sistem sosial. Pembahasan dari jurnal ini, oposisi teoritis antara Luhmann 1984 dan Habermas 1987 dibingkai dalam kerangka teori sistem versus teori tindakan. Teori aksi mungkin tampak kurang mengasingkan daripada teori sistem karena tindakan bisa disengaja. Tindakan juga dapat dianggap sebagai operasi yang mengintegrasikan sistem sosial secara historis, sedangkan interaksi memungkinkan para aktor mereproduksi diferensiasi. Selanjutnya ada hermeneutika ganda sosiologi. Perbedaan epistemologi antara aksi dan interaksi sudah mendasar bagi kritik Max Weber. Marx berfokus pada aksi sejarah dan ingin membuat prediksi. Weber mengajukan pertanyaan tentang makna sosiologis dari tindakan. Selanjutnya ada hermeneutika ganda sosiologi, di mana perbedaan epistemologi antara aksi dan interaksi sudah mendasar bagi kritik Max Weber. Marx berfokus pada aksi sejarah dan ingin membuat prediksi. Weber mengajukan pertanyaan tentang makna sosiologis dari tindakan. Selanjutnya ada generasi hermeneutika ganda. Dalam sosiologi dari perspektif interaksi refleksif, pada tingkat jaringan tindakan oleh seorang partisipan dapat dianggap sebagai peran yang dikaitkan atau dibawa oleh seorang aktor. Yang selanjutnya ada interaksionisme simbolik. Dalam studi otoritatifnya tentang interaksionisme simbolik, Herbert Blumer 1969 menyatakan arti pentingnya terletak pada kenyataan bahwa interaksi sosial merupakan suatu proses tingkah laku manusia. Blumer juga menelusuri akar pendekatan interaksionis pada reformulasi diri George Herbert Mead tentang diri sebagai hasil dari proses interaksi sosial. Selanjutnya ada teori strukturasi. Zidane 1979 mengusulkan dalam teori strukturasi bahwa struktur dianggap sebagai operasi virtual yang membatasi dan memungkinkan tindakan net-an dan tindakan agregat. Selanjutnya adalah usulan Luhmann. Bahkan mungkin lebih dari Habermas, Luhmann sangat dipengaruhi oleh teori sistem Parsons. Parsons menganggap tindakan sebagai operator perintegrasian sistem sosial, di mana contohnya dimensi analitis dari suatu tindakan akan dibuat dan ditata ulang. Selanjutnya ada diferensiasi dan integrasi. Dari perspektif ini, interaksi dapat dianggap sebagai bentuk spesifik pengorganisasian komunikasi, khususnya komunikasi tatap muka di masa kini. Selanjutnya ada generasi basis pengetahuan, yaitu ketika manusia berinteraksi, maka mereka menghasilkan ketidakpastian di tingkat jaringan. Produksi pengetahuan individu kemudian dibuat interaktif dan membutuhkan validasi melalui komunikasi. Selanjutnya ada diferensiasi fungsional dari komunikasi. Ini tidak boleh dianggap sebagai proses dalam bahasa, tetapi yang mendahului bahasa secara struktural, yaitu pada tingkat masyarakat. Selanjutnya ada mekanisme evolusi. Di bawah kondisi diferensial fungsional ada 3 tingkat dan dapat dibedakan di mana seseorang dapat berharap bahwa sistem fungsi digabungkan kembali. Yang pertama, dalam interaksi sebagai komunikasi tatap muka. Yang kedua, organisasi dalam suatu sistem sosial memberikan kriteria untuk membedakan mereka yang berada di dalam dari mereka yang berada di luar domain tertentu. Dan yang terakhir, masyarakat dapat dianggap sebagai mekanisme koordinasi antar fungsi di tingkat global. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi sebagai ketergantungan antar sistem. Ilmu-ilmu telah berkembang terus-menerus sejak revolusi ilmiah pada abad ke-17. Luhmann telah membahas organisasi antarmuka sebagai interupsi struktural tatanan komunikatif di tingkat global. Selanjutnya, globalisasi basis pengetahuan harapan sistem. Ini kemudian dapat diharapkan melalui fase transisi dalam hal kebutuhan mereka akan kompetentif komunikatif yang baru. Perspektif global beroperasi pada keadaan sistem saat ini.
Kesimpulan dari jurnal ini yaitu interaction and interdependence are fundamental aspect of human interaction, which can be viewed from a system perspective. Interaction can be viewed as a global operation or a local operation. Interaction can be viewed as a historical operation, while interdependence can be seen as a historical operation. Interdependence can be seen as a process that has a significant impact on human life.